Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang presentasi saya mengenai sistem kontrol distribusi pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar dengan NIM 2023-11086 pada matkul Sistem Kontrol Industri kelas A. Nah, sebelum itu, apa sih itu DCS atau Distributed Control System? DCS merupakan suatu sistem kendali terdistribusi yang menggabungkan sensor, pengontrol, dan komputer untuk mengatur proses industri secara otomatis. Sistem ini tersebar di seluruh plant atau objek fisik yang dikontrol, namun terhubung melalui jaringan kontrol sehingga dapat mengumpulkan atau mengakuisisi data, memantau kondisi, menampilkan informasi grafis, dan memberikan perintah kendali secara real time. Dengan arsitektur perintah kendali secara real time, DCS mampu mengendalikan banyak unit operasi yang saling berinteraksi, bukan hanya satu perangkat seperti yang kita lakukan menggunakan PLC. Keunggulan utamanya adalah keandalan tinggi, fleksibilitas dalam pengendalian variabel proses, serta kemudahan monitoring dengan menggunakan Human Machine Interface atau kita sebut HMI, dan juga optimasi dari suatu control room atau ruangan pengontrol. Nah, untuk pengaplikasian DCS atau Distributed Control System, di sini saya menggunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana pada pembangkit listrik tenaga nuklir, DCS berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan proses dalam pembangkit energi ini. Sama seperti pada PLTU umumnya, di mana PLTN itu menghasilkan listrik melalui uap bertekanan yang memutar turbin. Namun, sumber panasnya berasal dari reaksi fisi pada reaktor nuklir. Karena proses fisi inilah berlangsung secara terus-menerus dan juga berisiko tinggi, maka kita membutuhkan sistem kontrol yang mampu bekerja secara real time dan juga presisi. Dan juga harus memiliki sistem dengan proteksi yang berlapis-lapis. Nah, di sini DCS atau Distributed Control System hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan pemantauan reaktor, turbin pada PLTN, generator, hingga sistem pendingin dan keselamatan sehingga menjaga pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut dapat beroperasi dengan aman, stabil, dan juga efisien. Oke, kita masuk ke cara kerja dari PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebenarnya untuk cara kerja dari PLTN ini ada 3, yaitu pertama PWR atau Pressurized Water Reactor, terus ada BWR dan juga PWHR. Namun di sini saya akan membahas salah satu dari cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat kita aplikasikan menggunakan yang namanya DCS. Di mana di sini pada gambar dapat kita lihat terdapat suatu fusi atau reaktor nuklir yang dimana hasil dari pembakarannya itu tersebut digunakan untuk memanaskan air sehingga air tersebut akan menghasilkan uap yang bertekanan tinggi. Nah, karena uap bertekanan tinggi tersebutlah uap air tersebut akan memutar yang namanya suatu turbin. Dapat kita lihat pada cara kerja. Pertama-tama, bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Selanjutnya, panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder bergantung pada tipe reaktor nuklir yang kita gunakan. Selanjutnya, uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau putaran kinetik dari turbin tersebut, sehingga energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkannya lah arus listrik yang dapat kita distribusikan ke pengguna seperti perumahan, perusahaan, dan juga lainnya. Dapat dilihat pada gambar, hasil keluaran arus atau arus listrik, tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator itu kita sampaikan ke namanya jaringan distribusi yang mendistribusikan maupun mentransmisikan listrik tersebut ke pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke arsitektur dari distribusi kontrol sistem pada pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana sebenarnya
dia itu terdiri dari 3 level. Pertama, ada yang namanya field instrument, di mana pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir ini, field instrument itu merupakan perangkat lapangan seperti sensor temperatur yang dimana pada steam generator digunakan untuk mengukur panas perpindahan dari sistem primer ke sistem sekunder. Kemudian terdapat juga level sensor pada tangki pressurizer atau kondensor. Selanjutnya terdapat valve aktuator yang digunakan untuk mengatur aliran pendingin atau uap pada turbin tersebut. Lanjut ke level kedua yaitu ada controller, di mana pada PLTN ini kita anggap kontrol itu sebagai sebuah turbin control system yang dimana fungsinya itu untuk mengatur kecepatan dari turbin agar sinkron dengan putaran yang dihasilkan oleh generator. Dan juga kita mengontrol yang namanya cooling system yang fungsinya untuk menjaga sirkulasi pendingin primer dan sekunder agar tetap stabil. Nah, untuk yang level ketiga ini merupakan operator station atau layar monitoring dari kondisi reaktor, turbin, generator, pendingin secara real time dan juga mampu untuk menampilkan notifikasi gangguan atau kondisi yang abnormal dari sistem tersebut. Nah, sebenarnya skema dari arsitektur DCS pada PLTN ini pertama, pada level terendah, field instrumen berupa sensor, transmitter, serta aktuator yang berfungsi mengukur parameter penting seperti tekanan, temperatur, level, dan aliran, lalu melakukan aksi kembali sesuai perintah. Semua sinyal dari field instrumen masuk ke controller yang tersebar di berbagai bagian plant. Controller ini bertugas sebagai pusat pengolahan data lokal yang memastikan proses berjalan sesuai dengan set point yang kita inginkan. Selanjutnya, controller berkomunikasi dengan engineering atau bisa dianggap sebagai operator yaitu kita, yang dimana melalui jaringan yang namanya komunikasi pabrik. Engineering station digunakan untuk konfigurasi, pemrograman, serta maintenance system, sedangkan operator station berfungsi untuk monitoring dan pengendalian proses secara real time melalui yang namanya HMI. Nah, dengan arsitektur ini, DCS pada pembangkit listrik tenaga nuklir mampu mengintegrasikan pengendalian reaktor turbin, generator, serta sistem pendingin secara terdistribusi, namun tetap terkoordinasi dari control room. Baik, kesimpulan dari sistem DCS atau distribusi control system ini pada PLTN ialah sistem DCS pada PLTN ini merupakan suatu tulang punggung sistem kendali modern yang mengintegrasikan sensor pembacaan pada PLTN, controller, serta operator engineering station untuk menjaga kestabilan, keselamatan, dan efisiensi operasi dari suatu sistem tersebut. Dengan arsitektur terdistribusi, DCS mampu mengawasi parameter kritis pada reaktor, turbin, generator, dan sistem pendingin secara real time, sekaligus memberikan respon cepat melalui aktuator ketika terjadi perubahan kondisi pada sistem tersebut. Keunggulan DCS ini terletak pada kemampuannya melakukan kontrol terkoordinasi terhadap banyak unit operasi sekaligus secara bersamaan, yang dimana berbeda dengan PLC yang cenderung mengendalikan satu unit saja. Oleh karena itu, penerapan DCS atau distribusi kontrol sistem pada PLTN menjadi faktor yang sangat vital dalam menjamin suatu keberlangsungan suatu sistem, keamanan suatu sistem, dan juga keandalan dari pasokan energi nuklir pada suatu sistem. Baiklah, kiranya sekian dari presentasi saya mengenai DCS atau Distributed Control System pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya Bungaren Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023-11-086 mengucapkan terima kasih.